Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali mengenai dongeng. Kalau tadi yang diceritakan adalah mengenai fabel, jadi binatang yang berkelakuan seperti manusia. Sekarang kita akan menceritakan tentang bawang merah, bawang putih. Fabel Nih, juga dong. Bukan dong. Kan sayur-sayuran yang bisa berbicara. Ini bukan namanya. Oh nama. Namanya bawang putih, bawang merah itu binatang apa? Ya, bawang merah Sayur. itu nama orang. Bawang putih nama orang. Nama orang. Begitu. Nih sekarang kita undang lagi Kak Awam untuk bercerita. Ini cerita bawang merah, bawang putih itu hampir dekat dengan ceritanya Hans Christian Andersen, yaitu Cinderella, tetapi berbeda di akhirnya. Silakan, Kak Awam. Bukan bawang bombay ya? Bukan. Itu India. Iya, ini adalah cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Sejak kecil dia selalu menjadi saudara ya. Pada suatu hari, seorang gadis cantik, jelita, baik hati. Dia lagi sedih duduk di atas batu. Aku sedih, duduk sendiri. Juan Tanamal. Orang tanya, kenapa nak? Sedih? Kenapa sedih? Ayah udah meninggal, ibu meninggal. Oh, ibunya sudah meninggal. Ayah? Ikut-ikutan. Oh, berarti yatim piatu. Ikut siapa sekarang? Ikut itu ibu tiriku. Wah, tetapi rupanya memang betul bawang merah itu tadi anaknya ya, bawang putih tadi ya, bawang putih tadi memang mendapat perilaku yang tidak adil. Setiap hari ibunya selalu menyuruhnya bekerja hingga kelelahan. Dia kemudian hingga pada suatu hari bawang putih diminta mencuci baju di sungai dan ketika itu bajunya hanyut. Hanyut. Di bawah buaya. Waduh, itu bagaimana itu bajunya? Itu pasti ibu marah, itu baju kesenangan ibuku. Gimana ini? Kemudian dia menyusuri sungai tidak berani pulang ke rumah karena khawatir dimarahin sama ibu tirinya. Kemudian setiap orang ditanya dan tidak ada yang tahu hingga pada tempat tertentu seorang nenek-nenek duduk di batu. Saya apa? Aku cari baju berwarna merah. Ya, aku sudah menyimpannya. Beneran. Berikan padaku nanti ibuku biar nggak marah. Dengan satu syarat, kamu bekerja dulu padaku ya. Nah, bawang putih pun senang hati karena sudah terbiasa bekerja ya. Kemudian dia pun bekerja setiap harinya di rumah si nenek tadi hingga sampailah nenek itu iba. Sudah, pulang saja kamu ya, nanti ibumu nyari. Terima kasih. Ini ada labu. Kamu bisa pilih yang besar atau yang kecil. Aku pilih yang kecil aja. Nggak kuat bawanya. Lalu kemudian nenek itu baik banget diberikan seekor kuda untuk membawanya. Sampailah kemudian di depan ibunya labu itu pun dibelah. Ibu, ini hanya hadiah. Bukanlah. Ibunya marah-marah karena sudah terlambat pulangnya. Kemudian belah. Isinya emas berlian. Ibunya berteriak-teriak senang kegirangan. Dan bawang merah pun juga demikian. Akhirnya bawang merah diminta sama ibu tirinya itu untuk menuju ke tempat di mana si nenek tadi. Wah, Sudah berangkat sana kakak. berangkatlah kemudian di sana sama hingga pada akhirnya bertemu dengan nenek tadi. Tapi karena bawang merah tidak pernah bekerja, apa mau dikata? Akhirnya ia pun malas-malasan dengan tidak sepenuh hati mengerjakan. Nenek tadi tahu, sepulangnya diberikanlah labu lagi. Kamu mau milih yang besar atau pilih yang kecil? Aku mau pilih yang besar dong. Ya udah, pulang saja sana. Kemudian diberikan kuda lagi. Hiya. Sampailah kemudian dibelah lagi.
Bukan emas berlian, isinya ular. Tolong! Tewaslah Ibu Tiri dan bawang merah. Kemudian kekayaan dari ayahnya sang bawang putih pun kembali lagi. Begitu Iya, terima kasih Kak Awang. Silahkan duduk kembali. Itu cerita tentang bawang merah, bawang putih. Nah, saya Bawang merah, sekarang- bawang putih dan Pak Jarwo. Bukan, Pak Jarwonya nggak ada. Ada tadi yang di dalam labu Itu gede. kan yang banyak itu ular Oh, sama temen-temennya itu. Oh bukan Pak Jarwo tadi ya? Bukan. Anda itu kecil-kecil kurang ajar ya. Joshua melihat ini Ya. dari sudut pandangnya, kira-kira hikmah yang diberikan Sebenarnya untuk Joshua ini saya apa? tidak bisa menyalahkan bawang merah serta ibu tirinya terhadap apa yang terjadi sama bawang putih. Iya, Karena ini semua kalau boleh disalahkan atau dikambing hitamkan pada satu orang, saya akan menyalahkan ayah kandungnya. ayah kandungnya. Iya, karena biar bagaimanapun ibu tiri itu bukan bawang putih yang pilih, Iya, bapaknya. iya. Saat memilih ibu tiri untuk dinikahi lagi setelah sepeninggal istri yang pertamanya, harusnya dia mikir dong, cari istri yang baik supaya kalau aku nggak ada, anakku ada yang jagain. Kalau saya jadi ayahnya, sudah cari istri itu ya bukan cuma lihat cantiknya aja sih. Jadi dilihat juga apakah dia bisa menjaga anak saya suatu saat ketika saya tidak ada. Kalau Vega lihatnya sama ya kayak mungkin ya, sudut pandangnya. Saya nggak mengambil kesimpulan dari cerita itu, ternyata orang yang males bisa mati, Kang. Iya. Ya kan? Tadi katanya Mas Awang, Iya. karena anaknya males, anak dan ibu tirinya meninggal Iya. katanya. Berarti sejak saat itu saya nggak mau jadi wanita yang pemalas. Bukan pemalas aja tetapi serakah maksudnya yang diceritakan tuh Kena tadi. ular, kena ular. Makanya dia kena ular. Oh begitu. Tapi sebenarnya nggak semua ibu tiri jahat. Itu. Ashanti karena- baik sama anaknya. Sama Iya. Aurel ya. Sama Aurel, Ashanti baik-baik Iya, aja. itu kan dulu makanya karena terlalu banyak cerita-cerita yang mendiskreditkan peran ibu tiri itu dari mulai Cinderella, bawang merah, bawang putih, sehingga si anak-anak itu begitu melihat yang namanya figur ibu tiri itu menjadi sebuah ketakutan, padahal itu salah. Bahwa Nah. sekarang ini banyak yang namanya ibu tiri itu justru perannya bisa melebihi ibunya, ibu kandungnya sendiri. Nah itu, Nah, Pak kalau Denny. cuma bawang putih disuruh cuci piring wajar. Iya. Nah kalau disuruh cuci otak itu baru namanya Nah, ibunya jahat. Iya. Apalagi betul. cuci Nah, uang Pak ya. Denny, Nah. kalau saya lihat sih Vega ini terlalu kemakan sama dongeng, Pak. Iya, dia tuh dari kecil suka didongengin tentang dongeng Pinocchio. Kalau bohong nanti hidungnya panjang. Iya. Akhirnya dia sampai sekarang dia selalu jujur, Pak. Makasih, hidungnya Iya. tapi nggak ini ya. Makanya hidungnya kagak panjang, Pak. Makasih. Lo jadi mempertegas, gue malu nih anak-anak kampus jadi ngatin hidung gue. Iya, Pak. Harusnya kita tuh ngambil kesimpulan, Pak, dengan cerita bawang merah bawang putih tadi yang ada masalah karena mencuci. Maka terciptalah sekarang, Pak, ada laundry kiloan. Jadi nggak berantem kan? Kayak Karena gitu, ada Pak. di laundry kiloan. Iya, Iya, jadi iya, kagak iya, berantem bawang merah bawang putih, Pak. Pak Jarwo ngelihatnya gimana Pak Jarwo? Ah ini lagi Pak Denny. Bawang merah, bawang putih ini, Oke, hikmahnya. bercerita tentang Bercerita tentang apa? Tentang goreng. bawang merah, bawang putih kan? Iya, Iya kan? Bagaimana seorang kapiten yang mempunyai Bukan. pedang panjang. Kalau berjalan prak-prak-prak. seorang apa? Seorang Coba-coba tenang, jangan diganggu dulu. Ya. Ini materinya bagus. Bagus ini. Seorang Jangan apa? diganggu dulu. Lalu gimana Oke. orang dia nggak bikin materi? Tadi bercerita Kak Awam ini Iya, tentang bawang merah, bawang, Bawang putih. putih. Nah, hikmah yang akan kita Pak Jarwo ada lesung pipitnya ya? situ lagi. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kata dia kan Joshua itu bahaya karena kecil aja udah suka ngobok-ngobok. Nah katanya. makanya abis ini saya mau featuring sama Tasya dengan judul Anak Gembala Diobok-obok.